Kembali lagi di part 2 bersama saya host tercinta dan sang ultimate, sang the world's wanted man, Abang Moza sebagai narasumber hari ini. Gitu. Hari ini kita bahas tentang Carl Jung sama Alfred Adler dan teori-teorinya. Nah, dari situ nanti kita bisa belajar cara menerapkan di kehidupan sehari-hari menurut teori-teori mereka. Jadi, kita tunggu apa lagi? Kalau kelamaan nunggu, kapan jadinya dong? Oke, langsung saja Bang Moza daripada saya makin garing. Oke, halo. Oke, kan sebelumnya kita udah bahas soal Sigmund Freud ya dan sejarah terbentuknya psikoanalisa. Nah, sekarang kita bakalan bahas dua tokoh yang nggak kalah pentingnya di dalam psikoanalisis. Sebenarnya di dalam psikoanalisa itu ada banyak banget tokoh, tapi yang sering banget dibahas itu ya tiga ini. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, sama Alfred Adler gitu. Nah, aku harus ngasih tahu cara baca namanya yang benar. Itu orang sering banget bacanya itu Carl Gustav Jung, padahal bacanya itu Carl Gustav Jung. Nah, Jung ini sebenarnya aslinya adalah seorang psikiater gitu. Nah, dia ini yang sering digadang-gadang sebagai putra mahkotanya Freud gitu, anak kesayangannya Freud. Karena ketika awal-awal si Jung ini belajar tentang psikoanalisa, dia banyak ngikutin teorinya Freud sampai akhirnya si Jung ini memisahkan diri dari Freud karena ketidaksesuaian pandangan. Nanti kita akan bahas beberapa perbedaan teorinya Freud dengan teorinya Jung. Gitu. Nah, terus si Jung kan memisahkan diri dari Freud karena ketidaksesuaian pandangannya. Nah, nanti dari ketidaksesuaian pandangan ini kita akan bisa ngebedain sebenarnya perbedaan dari teorinya Freud sama teorinya Jung itu apa gitu. Nah, kemudian karena ketidaksesuaian pendapatnya Jung dengan Freud, sampai si Jung ini akhirnya mengundurkan diri dari jabatan ketua dan melepaskan keanggotaan pada Persatuan Psikoanalisa Internasional. Sampai mereka punya persatuan untuk para peneliti-peneliti di dalam aliran psikoanalisa ini sendiri. Gitu. Nah, kalau kayak gitu kita langsung bahas aja. Jadi ada beberapa perbedaan dari teorinya Jung dengan Freud. Yang pertama itu, kalau misalnya Freud berorientasi pada kausalitas, gitu, menekankan pada peranan masa lalu, apa yang kamu lakukan di masa lalu berhubungan dengan individu yang ada di masa mendatang. Nah, kalau misalnya Jung itu menggabungkan antara kausalitas dengan teologis gitu. Jadi pengaruh masa lalu dengan tujuan dan aspirasi dari individu itu sendiri. Tuh. Kemudian kalau misalnya Freud itu menekankan asal-usul kepribadian itu pada masa anak-anak, itu kayak yang tadi kan udah ada fase anal, oral, falik, genital, laten. Nah, kalau misalnya Jung itu dia menekankan pada asal-usul kepribadian itu berasal dari ras. Nah, manusia itu cenderung untuk membawa apa yang diwariskan oleh leluhurnya gitu atau orang tuanya gitu. Nah, kemudian kalau Freud kan dia lebih menekankan pada tingkah laku yang didorong oleh dorongan seks ya. Nah, kalau misalnya Jung itu dia lebih kepada penelitian tentang mitologi, terus agama, lambang-lambang, upacara-upacara kuno, adat istiadat, kepercayaan primitif, serta gejala-gejala orang neurotik, waham, terus waham penderita psikotik untuk mencari akar perkembangan kepribadian gitu.
Itu yang menjadi dasar pemikirannya si Jung. Nah, kemudian kalau misalnya Freud itu bilang kalau teorinya tuh lebih bersifat umum, mekanistis, dan biologis. Terus teorinya ini lebih bisa diaplikasikan kepada semua orang. Tapi kalau misalnya Jung ini bilang kalau energi psikis yang bersifat lebih luas gitu. Kalau segala sesuatu itu tidak berfokus pada seks saja gitu. Kemudian ada beberapa hal lagi yang berbeda dari teorinya Jung sama siapa namanya Freud. Jadi kalau misalnya Jung itu menganggap bahwa libido sebagai sumber umum dari energi psikis yang memotivasi banyak perilaku manusia. Nah, kalau misalnya Freud itu dia ngelihat kalau energi psikis itu hanya berasal dari dorongan seksual. Tuh, kemudian ada perbedaan pendapat antara Jung dengan Freud tentang ketidaksadaran atau unconsciousness gitu. Nah, kalau Freud itu menganggap kalau ketidaksadaran itu sebagai sebagai gudang dari keinginan yang direpresikan, keinginan yang tidak bisa diterima secara sosial yang direpresikan. Tapi kalau misalnya Jung itu percaya bahwa itu tuh bukan cuman apa sih namanya keinginan bukan keinginan ingatan yang direpresikan, tapi itu tuh disebut sebagai sebagai ketidaksadaran kolektif sama ketidaksadaran transpersonal tuh. Jadi again aku jelaskan kalau Freud menganggap ketidaksadaran itu sebagai kumpulan memori yang ditekan, memori yang tidak sesuai dengan sosial. Kalau misalnya si Jung ini menganggap kalau itu tuh lebih daripada itu. Nah, kemudian itu sih yang ngebedain sebenarnya antara teorinya Freud dengan teorinya Jung gitu. Nah, terus Jung juga ada menjelaskan tentang yang namanya anima sama animus gitu. Nah, anima sama animus ini sebenarnya sama dengan teorinya Freud tentang fase falik. Iya, fase falik kalau nggak salah. Ya, yang bilang kalau manusia itu sebenarnya terlahir biseksual. Nah, tapi kalau misalnya si Jung ini bilang kalau ya setiap orang itu punya sifat biseksual atau punya sisi maskulin dan feminin. Nah, menurut Jung sisi feminin seorang laki-laki itu terbentuk karena adanya ketidaksadaran kolektif yang tadi aku udah jelaskan. Itu sebagai arketipe. Arketipe itu apa? Arketipe itu adalah bayangan leluhur atau arkaik yang muncul dari ketidaksadaran kolektif dan menetap di dalam kesadaran. Beberapa laki-laki itu bisa mengenali animanya. Nah, untuk bisa mengendalikan anima, seorang laki-laki harus mampu untuk melampaui batasan intelektualnya, jauh ke bagian ke dalam ketidaksadarannya dan menyadari sisi feminin dari kepribadiannya. Jadi kalau menurut teori animanya Jung, itu kamu harus tahu kalau di dalam dirimu itu ada sisi feminin gitu. Nah, menurut Jung, sisi anima ini muncul dari pengalaman seorang pria dengan wanita, terserah apakah itu ibunya atau kakak perempuannya atau pacar atau mantan pacar atau pasangan istri dan segala macam gitu, yang dijadikan satu untuk membentuk sebuah pandangan umum tentang wanita itu sendiri gitu. Nah, itu tentang anima. Yang kedua itu ada namanya animus. Nah, animus ini adalah arketipe maskulin pada wanita. Nah, kalau misalnya anima itu kan dia lebih bicara soal mood dan perasaan yang irasional gitu. Animus itu lebih kepada simbol dari proses berpikir yang bernalar. Karena animus ini kan sisi ke maskulinan ya. Dan kalau misalnya kita bicara tentang maskulin dan feminin kan
ada sebuah pandangan umum di dalam dunia psikologi bahwa nggak cuma dalam psikologi sih, secara umum juga ada pandangan bahwa laki-laki itu lebih kepada nalar dan proses berpikir, sedangkan kalau perempuan itu lebih kepada perasaan gitu. Nah, itu yang dijelaskan di dalam animus sama anima. Animus sama anima gitu. Kalau anima itu intinya cowok juga bisa berperasaan gitu. Kalau animus, cewek juga bisa berpikir logis gitu. Nah, animus ini mempengaruhi proses berpikir dari seorang wanita. Nah, hubungan atau relasi antara seorang laki-laki dengan wanita itu dipengaruhi oleh pengalaman si wanita ini dengan ayahnya gitu, atau dengan saudara laki-lakinya, berbanding terbalik dengan anima. Yang tadi kan anima pengalaman dari si laki-laki ke perempuan. Nah, kalau misalnya animus itu terbentuk dari hubungan antara dari laki-laki ke dari perempuan ke laki-laki gitu, entah itu ayahnya, kakak laki-lakinya, atau adik laki-lakinya, atau mantan pacarnya gitu, atau pacarnya. Nah, Jung percaya bahwa animus itu bertanggung jawab dalam proses berpikir dan berpendapat dari seorang wanita. Dan animus juga merupakan jawaban menurut Jung loh ya, ini menurut Jung. Nanti aku salah lagi. Tuh. Animus merupakan jawaban mengapa wanita terkenal dengan proses berpikir irasional dan kurang logis gitu. Itu kalau teorinya Jung. Nah, sebenarnya teorinya Jung sama teorinya Adler ini tidak sebanyak teorinya Freud yang kita bisa bahas. Kayak defense mechanism, terus kita bisa bahas struktur kepribadian, karena mereka berdua ini itu masih sama-sama pengikutnya Freud yang paling bisa dibilang apa sih, psikoanalisa radikal itu ya asalnya dari tiga ini. Tuh, dari Freud, Jung, sama siapa namanya terakhir, Adler gitu. Nah, tapi kalau misalnya Jung ini dia lebih ditekankan, maksudnya gini, basis dari apa yang dipikirkan oleh Jung tentang arketipe, tentang ketidaksadaran kolektif, kemudian tentang anima dan animus, dan yang lain-lain itu adalah basis dari teori-teori psikologi modern. Tuh, itu kalau Jung. Kan tadi aku udah ngejelasin tentang perbedaan teorinya Jung sama Freud ya. Nah, salah satu yang aku belum jelaskan itu adalah perbedaan tentang konsep kesadaran dan ketidaksadarannya Jung sama Freud. Tuh. Nah, kalau misalnya di Freud tadi itu kan terbagi atas 3, kesadaran, prakesadaran, sama ketidaksadaran. Nah, yang menjadi perbedaan dari teorinya Jung sama Freud itu adalah di konsep kesadaran. Tuh. Jung membahas juga ada 3. Tuh. Ada kesadaran. Nah, kesadaran itu merupakan jiwa sadar yang terdiri atas persepsi, ingatan, sama perasaan-perasaan sadar. Nah, di sini ego itu melahirkan perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Tuh, bagi subjek ego dipandang sebagai kesadaran. Oke, itu yang tentang kesadaran. Kemudian ketidaksadaran pribadi, itu ketidaksadaran diri. Ketidaksadaran diri itu merupakan daerah yang berdekatan ego. Nah, di sini itu isinya pengalaman-pengalaman. Hampir sama dengan punyanya Freud, yang isinya itu pengalaman-pengalaman traumatik. Tapi kalau misalnya di Jung ini dia lebih menjelaskan kalau ketidaksadaran pribadi ini lebih kepada pengalaman aja gitu. Terserah mau itu pengalaman baik atau buruk. Nah, pengalaman yang ada ini itu tuh pengalaman yang pernah disadari, tapi kemudian direpresi. Ingat kan masih represi itu apa? Tuh kamu pengalamannya itu ditekan lagi ke alam bawah sadar atau ketidaksadaran itu. Dilupakan atau terabaikan. Juga pengalaman-pengalaman yang terlalu lemah untuk menciptakan kesan sadar pada si subjek itu. Kayak kita punya kan pengalaman-pengalaman yang hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya kita yang itu tuh terjadi gitu, tapi ya udah terjadi gitu aja. Nah, itu masuk dalam ketidaksadaran pribadi kalau menurut Jung. Kemudian
Oh ya, yang terakhir itu adalah ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran kolektif ini berisi ingatan-ingatan laten yang diwariskan dari masa lampau. Jadi ingatan-ingatan dari pendahulu-pendahulu kita yang sudah tiada, yang sudah bye-bye, go to surga atau neraka nggak tahu mana. Nah, itu muncul di dalam ketidaksadaran kolektif. Kemudian ketidaksadaran kolektif ini merupakan sisa-sisa psikis perkembangan evolusi manusia. Itu yang menumpuk akibat pengalaman yang berulang dari generasi ke generasi. Selain itu, ketidaksadaran kolektif ini juga merupakan bagian yang terlepas dari segi pribadi dalam kehidupan seseorang. Tuh. Jadi kayak ini diri seseorang, ini kesadaran sama ketidaksadaran pribadi di sini kesadaran kolektif itu karena dia berpisah dari self seseorang. Nah, menurut Jung ketidaksadaran kolektif semua orang itu relatif sama. Kemudian ketidaksadaran kolektif terkait dengan struktur otak pada semua ras manusia itu relatif sama. Dan yang terakhir, ketidaksadaran kolektif jika menguasai kesadaran dapat menimbulkan penyimpangan seperti fobia, delusi, dan irasionalitas lain. Nah, itu tentang 3 struktur kesadaran menurut dari Jung. Kemudian Jung juga ada menjelaskan 2 tipe kepribadian. Yang pertama itu tipe kepribadian berdasarkan fungsi, dan yang kedua adalah tipe kepribadian berdasarkan reaksi terhadap lingkungan. Gitu. Nah, kalau yang berdasarkan fungsi itu dibagi atas 4. Kepribadian yang rasional, yang intuitif, emosional, sama sensitif. Kalau yang rasional itu terdapat pada orang-orang yang paling dipengaruhi oleh akal. Jadi yang dipengaruhi oleh akal. Atau rasionya sehingga tiap tindakannya diperhitungkan benar-benar. Itu tuh biasanya orang-orang yang kalau misalnya mau ngapa-ngapain itu dipikirin benar-benar. Itu tipikal orang yang rasional. Kemudian kepribadian yang intuitif. Intuitif itu orang-orang yang dipengaruhi oleh firasat atau perasaan kira-kira. Gitu. Biasanya orang-orang yang spontan mau ngapa-ngapain, kayak misalnya, aku mau ke Bali, ya udah, ayo beli tiketnya hari ini berangkat. Gitu. Kemudian kepribadian emosional. Biasanya terdapat pada orang-orang yang sangat dikuasai oleh emosinya, cepat menjadi sedih atau cepat menjadi gembira. Tapi ini bukan berarti dia itu adalah orang-orang yang bipolar atau mood swing. Maksudnya bipolar sendiri, mood swing sendiri, jangan disamain. Gitu. Nah, orang-orang yang kepribadian emosional ini biasanya menilai seseorang itu berdasarkan dia suka atau nggak suka dengan orang itu. Yang terakhir itu kepribadian yang sensitif, kalau berdasarkan fungsinya Jung. Nah, sensitif ini biasanya bukan sensitif perasaan, tapi dia lebih kepada panca inderanya gitu loh. Jadi kepribadian yang dipengaruhi terutama oleh panca indera dan cepat sekali bereaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Biasanya orang-orang yang kalau misalnya disentuh belakangnya itu langsung begidik gitu. Ini gitu. Nah, tuh. Itu adalah orang-orang yang kepribadiannya sensitif. Kemudian, nah ini yang biasanya kalian sering dengar. Tipe kepribadian berdasarkan reaksi terhadap lingkungan. Itu dibagi atas 3. Kalau yang ini kayaknya aku nggak perlu jelasin panjang kali lebar kali ya. Introvert, extrovert, ambivert. Udah tahu kan apa? Tuh. Oke, aman. Aman ya. Introvert kan ya orang-orang yang lebih orientasinya itu kepada dirinya sendiri. Gitu. Susah untuk bukan susah untuk berkomunikasi sih. Bisa berkomunikasi dengan orang lain, tapi dibandingkan dengan orang ekstrovert itu dia lebih susah. Tuh, kalau ekstrovert kan dia orientasinya lebih kepada hal-hal yang di luar dari dirinya gitu. Jadi gampang bergaul, lebih ramah, lebih mudah untuk mengerti perasaan orang lain. Itu menurut Jung. Tuh. Terus ada yang namanya ambivert. Ambivert ini orang yang nggak bisa dikelompokkan dia itu introvert atau extrovert. Dia itu biasanya ada di tengah-tengah. Itu. Oke, itu penjelasan tentang teorinya Jung. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke
siapa namanya? Adler. Mau nanya Bang, Oi. jadi gini, di apa teorinya Jung ini kan ada banyak jenisnya archetypes ya, archetype, Arketipe. arketipe. Nah, itu kan tadi Abang ngejelasinnya kan animus sama anima ya. Tapi yang saya baca ini ada yang lain tuh kayak persona, shadow, sama self itu. Persona, bayangan sama synchronity ya. Ya. Nah, ini maksudnya persona ini, yang maksudnya dari persona ini merupakan bagian paling luar yang berfungsi melindungi ego dari keterbukaan. Maksudnya dari kalimat itu tuh apa ya? Itu tadi persona ya. Iya, persona. Ini aku jelaskannya personanya aja atau sekalian bayangan dan synchronity juga. Boleh sama yang dua itu. Oke. Aku coba jawab ya pertanyaannya Kia tentang konsep dari teorinya Jung tentang persona, bayangan atau shadow sama synchronicity gitu. Yang pertama aku jawab dulu yang synchronicity ya. Jadi synchronicity itu sebenarnya kejadian yang terjadi di dunia luar yang berhubungan dengan diri kita sendiri gitu. Kayak pikiran atau perasaan sama mimpi. Nah, kalau misalnya di artikel yang aku baca, jadi synchronicity itu contohnya itu kayak gini. Waktu si Jung ini melakukan terapi dengan salah satu kliennya, nah kliennya ini orang yang dia itu orang yang super rasional, terus dia orang yang secara pendidikan itu dia punya pendidikan yang tinggi. Nah, tapi dia ada permasalahan yang harus diselesaikan sama Jung gitu. Maksudnya ini lagi sesi terapi gitu. Nah, Jung ini percaya kalau misalnya dia nggak bisa untuk menjelaskan segala sesuatu ke si kliennya ini ke tingkat yang lebih dalam, kecuali ada sebuah kejadian irasional yang terjadi karena ketidaksengajaan. Perlu diingat, kalau misalnya tadi aku udah ada menyebutkan, Jung ini orang yang superstitious, maksudnya dia orang yang percaya dengan hal-hal yang mistis, yang goib gitu. Nah, jadi akhirnya si perempuan ini, kliennya ini menjelaskan tentang mimpinya tentang kumbang emas gitu. Nah, kumbang emasnya ini apa sih, kayak perhiasan yang mahal lah gitu. Nah, ketika si perempuan ini menjelaskan tentang mimpinya yang dengan kumbang emas ini, kalau misalnya di artikel yang aku baca itu namanya golden scarab. Scarab itu, kalian pernah nggak sih lihat kumbang tinja yang kalau misalnya di Mesir itu yang kerjaannya itu apa sih, gulung-gulungin kotoran itu? Yang kalau misalnya di Mesir itu dia biasanya itu ada tuh yang kumbang itu, pokoknya kumbang Mesir lah namanya. Nah, yang kayak di film Larva. sejenis itu. Tapi kenapa harus larva gitu loh? Kenapa harus larva? Maksudku ada film The Mummy gitu loh yang bisa dijelaskan. Kenapa harus larva gitu? Tapi intinya itu. Nah, ketika si siapa namanya, si perempuan ini menjelaskan tentang mimpinya, Jung ini tiba-tiba langsung menepok jendelanya gitu, langsung mukul jendelanya. Terus habis itu dia ngambil kumbang yang hampir mirip, tapi kumbang hidup gitu loh. Gitu. Nah, kebetulan
kumbang ini itu bukan kumbang asli tempat area itu. Maksudnya biasanya kalau misalnya kayak nyamuk di Indonesia sama nyamuk di Amerika kan biasanya pasti ada perbedaan jenisnya kan. Atau misalnya kucing di Indonesia sama kucing di Jepang pasti beda kan. Nah, kebetulan kumbang yang diambil itu bukan kumbang dari daerah tersebut gitu. Nah, setelah itu si kumbang lagi, si Yung ini akhirnya ngambil kumbangnya, kemudian dia ngasihkan ke perempuan itu, terus habis itu dia bilang, ini kumbang yang ada di mimpimu. Ini si scarab yang ada di dalam mimpimu itu dah. Kejadian ini cukup untuk membuat si perempuan ini melepaskan diri dari kebiasaannya untuk menjadi terlalu rasional. Dan dia bisa untuk menghubungkan mimpinya dengan kehidupan nyatanya. Nah, itu yang namanya synchronicity. Itu ketika kamu bisa menghubungkan apa yang terjadi di dalam dirimu, pemikiranmu dengan kejadian-kejadian yang terjadi di depan matamu, tapi itu kejadian yang tidak disengaja gitu dan bersifat mistis. Itu menurut Jung. Nah, kalau misalnya di Samarinda itu ada yang namanya fenomena kepuhunan kan. Nah, enggak cuma di Samarinda sih. Kayaknya seluruh daerah Kalimantan percaya sama yang namanya kepuhunan. It won't happen to you until it happens to you. Gitu. Kadang tuh ada kan orang-orang, cerita orang-orang sih gitu, yang kalau misalnya kamu nggak makan, kamu bakalan kecelakaan gitu. Nah, orang yang dikasih tahu ini biasanya nggak bakalan, ya ada mungkin yang percaya, tapi ada yang orang-orang yang nggak percaya ini tidak melakukannya sampai dengan kejadian. Nah, ketika kamu bisa menghubungkan dari apa yang dikatakan oleh temanmu atau orang-orang itu dengan kejadian kamu jatuh gitu, kan biasanya kayak gitu tuh. Aku jatuh karena aku kepuhunan. Nah, kan jadinya kayak gitu. Karena kalau dari yang aku baca, synchronicity itu tidak hanya berfokus pada mimpi saja gitu, tapi juga terhadap pikiran, terhadap keinginan gitu. Nah, itu synchronicity. Kemudian persona. Nah, persona ini sebenarnya cara gampangnya itu menjelaskannya kayak apa ya? Persona itu diri yang kita tampilkan di luar, gitu. Misalnya gini, kita sebagai sebagai mahasiswa psikologi, ketika kita bertemu dengan orang, gitu, dan kita menyatakan bahwa kita adalah mahasiswa psikologi atau kita adalah psikolog, gitu, kita harus bersikap sebagaimana psikolog atau mahasiswa psikologi harusnya bersikap. Nah, itu yang namanya persona, gitu. Jadi kayak topeng yang dimunculkan dengan sendirinya gitu loh. Tapi persona ini beda dengan diri sendiri. Jadi ini diri nih, ini diri sendiri. Siapa yang jelasinnya? Ini diri sendiri nih. Ini persona. Persona itu dia melindungi diri aslinya gitu. Kayak kadang pernah kan, nggak kadang, seringkali kita akan ketemu dengan orang yang bilang kayak gini, aku di rumah itu nggak kayak aku di sini gitu loh. Tuh. Atau misalnya orang-orang yang kalau misalnya ketemu aslinya itu yang bisa nyerocos banget, bisa bisa hahaha gitu kan. Tapi kalau misalnya di rumah dia orang yang pendiam. Nah, itu namanya persona. Yang ditunjukkan di luar sama yang ditunjukkan di dalam itu berbeda. Karena bentuknya adalah topeng. Itu namanya persona. Sampai sini udah paham persona sama synchronicity atau keselarasan? Nah, oke. Yang terakhir yang mau aku jelaskan itu adalah shadow atau bayangan. Shadow ini adalah sebenarnya segala sesuatu yang kita tolak dari diri kita sendiri dan kita buang jauh-jauh, tapi kita bisa notice itu di orang lain. Tuh. Ngerti nggak? Ya, aku jelasin lagi ya. Shadow ini adalah segala sesuatu yang kita tolak dari diri kita sendiri dan kita buang jauh-jauh,
atau segala sesuatu yang ditolak oleh ego untuk diasosiasikan dengan ego itu sendiri. Tapi kita bisa lihat itu di orang lain. Oke. Aku paham sudah. Nah, jadi sebenarnya ngelanjutin dari yang aku udah jelaskan tadi, shadow ini kalau misalnya kita baca baik-baik atau kita telah baik-baik, itu sebenarnya hampir mirip dengan denial-nya Sigmund Freud, gitu, dimana kita menolak apa yang ada di dalam diri kita sendiri, gitu kan. Tapi selain itu juga shadow ini sebenarnya adalah perpanjangan dari denial. Pernah nggak sih kita negur orang, kita bilang kayak gini, kamu itu kasar. Nah, ketika dia ditegur kayak gitu, enggak kok, aku nggak kasar. Nah, orang itu sebenarnya sedang memunculkan shadow-nya dia, gitu. Jadi kayak aku bisa negur kamu itu agresif, tapi kamu nggak boleh negur aku agresif karena aku tidak agresif, gitu. Itu namanya shadow. Gitu. Tapi shadow itu apa ya? Shadow itu lebih ke konteks negatif sih, lebih kepada hal-hal yang sifatnya kayak ketakutan, sifat-sifat yang kayak agresi, instinktif gitu, hasrat. Nah, biasanya itu munculnya yang kayak gitu. Itu namanya shadow. Tuh. Atau enggak, kadang kalau misalnya orang kayak kita merasa kita biasa aja gitu kan, tapi orang tuh merasa kamu kok baperan banget sih ya, gitu. Tapi ketika kita ngelihat orang, terus habis itu orang kita bercandain orang gitu, seorang itu baper, kita bisa bilang ke dia, kamu kok baperan sih? Coba kayak aku nggak baperan loh. Nah, itu namanya shadow. Tuh. Nah, kalau misalnya di dalam di dalam gambarnya, persona itu melindungi ego, shadow itu berada di dalam satu lingkaran yang sama dengan animus dengan anima. Gitu. Nah, persona, ego, shadow, sama animus anima ini yang akan membentuk kepribadian seseorang. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau penjelasanku tadi kurang jelas gitu? Atau aman aja? Mau nanya Bang. Oi. Akhirnya dia menunjukkan suaranya. Hai. Kalau-nya ini Bang. Hai. Mengaku-ngaku menjadi psikopat itu masuk nggak sih ke shadow? Itu aku tadi masuk di mana ya? Aku tadi ada baca kok itu di catatanku sebentar. Tapi ini tidak masuk di dalam teorinya siapa namanya? Jung. Ini lebih masuk ke teorinya Freud. Gitu. Jadi ada beberapa contoh konkret psikoanalisa dan beberapa cara penyelesaian yang kalau di dalam catatanku. Nah, salah satunya itu adalah psikopat, kan? Psikopat adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang secara kronik atau terus-menerus menunjukkan perilaku immoral dan antisosial. Biasanya psikopat tahu bagaimana perilakunya memalukan atau merusak atau merugikan orang lain, tetapi dia tidak peduli atau tidak dapat menahan diri untuk melakukannya. Menurut para psikiater dan psikolog, ketidakpeduliannya itu disebabkan karena pada dasarnya para psikopat memang mengalami kelainan kepribadian. Gitu. Jadi kalau misalnya di dalam di dalam teori psikoanalisa sendiri, maksudnya psikopatologi itu ya diselesaikan dengan cara-cara untuk psikoterapi gitu. Ya dia harus di terapi, tapi setauku nggak tahu ya, nanti coba aku cek DSM atau aku punya DSM nggak sih? Aku punya DSM sama PPDGJ, coba aku cek deh bagaimana caranya untuk mengatasi itu. Tapi setauku psikopatologi psikopat itu nggak bisa diapa-apain. Tapi itu pasti maaf Bang, itu tuh masuk ke shadow apa enggak? Enggak ya? Masuk shadow. Shadow itu kan sebenarnya adalah
Kalau misalnya di dalam Freud itu kan defense mechanism-nya. Tapi kalau misalnya di dalam Jung, shadow itu adalah gabungan dari beberapa defense mechanism. Biasanya itu rasionalisasi sama proyeksi. Rasionalisasi itu adalah pembenaran tindakan atau perilaku tertentu dalam situasi tertentu. Contohnya, aku membunuh dia karena aku sedang membela diri. Itu adalah bentuk rasionalisasi. Padahal kita tahu kalau misalnya membunuh itu salah ya. Atau misalnya kayak gini, biasanya ini terjadi di kota-kota besar. Aku tidur sama dia ya karena kebetulan kita kadal. Atau kebetulan kita berada di dalam satu kamar yang sama. Padahal kalau misalnya menurut Freud, orang yang sehat, yang secara psikisnya sehat, itu dia mampu untuk bisa menahan id-nya dengan membesarkan super egonya. Jadi egonya itu bisa untuk menahan dorongan-dorongan id-nya gitu loh. Walaupun nih aku berada di dalam satu kamar dengan orang yang aku suka, terus habis itu kami berdua tidur di satu ranjang yang sama gitu. Kalau misalnya super egonya baik, maka tidak terjadi hal seperti itu. Tapi kalau misalnya id-nya yang lebih besar, dua-duanya ini id-nya lebih besar, maka terjadilah hal itu. Gitu. Itu kalau misalnya apa tadi? Kok aku jadi lupa pertanyaannya? Oh, bayangan. Itu bayangan tuh kalau misalnya di Jung itu gabungan dari beberapa beberapa defense mechanism gitu. Biasanya shadow itu bakalan ditutup-tutupin. Namanya juga bayangan. Ada. Tapi kita menutupi itu. Jadi shadow itu selalu negatif ya Bang? Kalau menurut Jung dan dari artikel yang aku baca, ya shadow itu biasanya akan lebih ke hal-hal yang negatif. Tuh. Kayak Jung itu pengen bertanya kayak gini loh, kenapa sih orang-orang yang kelihatannya baik itu melakukan hal-hal buruk? Itu kenapa bisa muncul yang namanya teori shadow. Bukan teori sih, konsep tentang shadow. Tuh. Sampai sini tentang Jung, ada yang ingin ditanyakan? Atau mau lanjut ke apa namanya? Siapa sih namanya? Aku lupa. Adler. Bang, sebelum lanjut. Ini yang di pikiranku ya Bang. Berarti shadow itu cuma berarti orang yang bebal itu nggak mau ngaku dia tuh salah gitu. Itu nggak? Tapi dia nggak sadar dengan itu. Nah iya, berarti dia cuma gimana ya? Ya nggak mau ditegur gitu aja gitu. Gimana ya? Dia tahu dia salah tapi dikasih tahu tapi enggak begitu. Gitu. Prinsipnya shadow tuh gitu kan? Oh iya. Tapi kalau misalnya aku boleh ngejelaskan lagi tentang shadow itu lebih kepada kayak gini loh. Kok bisa ya aku melakukan sesuatu yang bukan aku banget? Itu shadow. Tuh. Paham. Kita lanjut. Lanjut ya. Oke, berarti tentang Jung aman ya? Ini udah ya. Tinggal teorinya Adler aja yang belum aku jelasin. Lagi yang mau bertanya sebelum aku masuk ke Adler dan aku menutup dengan beberapa kritik dari teori psikoanalisa. Halo, tidak ada? Oke, baiklah. Aman. Nah,
Terus kita ke tokoh yang terakhir. Tokoh yang terakhir ini sebenarnya dia tidak terlalu banyak teori, tapi dia adalah orang-orang yang dia adalah salah satu orang sama banget bicaranya. Dia adalah salah satu orang yang menjadi tokoh utama di dalam psikoanalisa. Saya bicara. Namanya adalah Alfred Adler. Nah, bicara soal Adler ini awalnya adalah psikolog, dokter, terapis, sekaligus dia adalah pendiri dari psikologi individual, pendiri awal gitu. Nah, dia ini adalah pengikut setianya Freud gitu. Dia ketemu dengan Freud itu tahun 1899 dan dia menjadi salah satu pengikut setianya Freud sejak itu. Nah, tapi dari tahun 1899 ke tahun 1907 itu berapa tahun? 8 ya? 8 tahun. Nah, setelah 8 tahun, Freud akhirnya menyingkirkan Adler karena Adler menulis kertas kerja berjudul Organ Inferiority. Gitu. Nah, di tulisan Organ Inferiority ini, dia mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya mempunyai kelemahan organis. Gitu. Itu adalah salah satu teori terbesarnya Adler tentang inferioritas. Di mana berbeda dengan hewan, manusia itu tidak dilengkapi dengan alat-alat tubuh untuk melawan alam. Gitu. Kayak misalnya kucing punya bulu yang tebal gitu, atau misalnya singa atau harimau itu punya taring yang besar gitu. Ya, kita tuh dilahirkan lemah. Itu kalau menurut Adler. Nah, Adler bilang kalau inferioritas itu adalah perasaan bawaan manusia sejak ia keluar dari rahim ibu. Gitu. Nah, anak hidup bergantung pada orang tua dan perasaan bahwa ia tidak bisa melakukan apapun sendiri. Nah, karena menurut Adler, karena perasaan inferioritas inilah yang membuat manusia itu jadi berkembang. Karena kepengen jadi manusia yang lebih superior dan lebih sempurna gitu untuk melawan inferioritasnya dia. Itu kalau misalnya teori inferioritasnya Adler. Nah, ada beberapa teori yang pernah dikembangkan oleh Adler. Ya, yang pertama itu bersama dengan Freud sama Jung, mereka bertiga menciptakan yang namanya psikologi dalam. Nah, psikologi dalam ini memfokuskan pada pentingnya dinamika alam pikiran bawah sadar. Tuh. Adler mengembangkan pendekatannya sendiri dan aliran psikologi. Akhirnya dari situ aliran psikologi individual itu muncul. Nah, aliran psikologi individual ini didasari pemikiran bahwa hubungan seseorang terhadap masyarakat adalah bagian penting pembentuk kepribadian mereka. Gitu. Itu kalau misalnya yang pernah dibikin oleh Adler, Freud, sama Jung. Selain itu, dia juga bicara soal tujuan hidup. Nah, menurut Adler, semua manusia itu pada dasarnya mengejar superioritas, gitu, untuk melawan inferioritas yang tadi udah aku jelaskan. Adler merasa bahwa setiap orang itu memasuki kehidupan dalam perasaan inferior. Kan tadi ada teori inferioritas. Nah, karena teori inferioritas itu muncul yang namanya teori superioritas, di mana Adler itu mempertanyakan tentang dorongan macam apa yang menjadi motivasi kita sebagai seorang individu. Gitu. Nah, dorongan ini itu disebut sebagai keinginan untuk menjadi sempurna. Gitu. Kemudian sebuah istilah yang kemudian diartikan sebagai keinginan kita untuk memenuhi potensi diri dan menyadari bentuk ideal kita. Itu yang disebut Adler tentang tujuan hidup manusia, untuk menjadi sempurna. Terus juga Adler itu menjelaskan tentang yang namanya finalisme fiksional. Finalisme fiksional ini adalah sebuah konsep di mana manusia itu menggunakan fiksi secara aktif, menggunakan fiksi secara aktif dalam hidup mereka. Fiksi ini membuat seseorang merasa kuat karena fiksi bisa meyakinkan orang bahwa apa yang dilakukannya sebagai kebenaran.
Gitu. Berdasarkan fiksi ini, Adler beranggapan bahwa motivasi seseorang dalam bertindak bukan apa yang terjadi di masa lalu, tetapi harapan orang tersebut terhadap fiksi yang ia pegang. Nah, menurut Adler, kebenaran semu yang ada di dalam pikiran yang membimbing perilaku seseorang, dan kemudian oleh Adler disebut sebagai finalisme fiksional. Itu. Kemudian Adler juga menjelaskan bahwa kepribadian seseorang itu bisa ditentukan oleh urutan kelahirannya. Tuh. Menurut Adler, anak sulung itu biasanya gampang merasa diabaikan, gampang minder, dan biasanya pendiam. Tuh. Tapi biasanya anak sulung itu lebih cepat untuk bersikap dewasa dibandingkan anak-anak yang lain gitu. Selain itu biasanya adik-adiknya itu akan lebih mengidolakan si kakak karena dia itu dianggap sebagai pemimpin dari keluarga, pemimpin untuk anak-anak di dalam keluarga itu sendiri gitu. Kemudian kalau misalnya anak tengah atau anak bungsu itu biasanya punya sifat yang lebih kompetitif. Nah, biasanya salah satu motivasi anak tengah untuk menjadi kompetitif itu adalah karena biasanya mereka bukan anak yang paling diperhatikan. Anak yang pertama biasanya akan lebih pertama untuk melakukan hal-hal kayak pertama sekolah gitu, pertama kuliah, pertama nikah, tuh, pertama punya anak gitu. Tapi si bungsu itu biasanya lebih menjadi anak yang tidak terlalu dianggap gitu di dalam sebuah keluarga. Kalau menurut teorinya Adler ya, bukan aku. Tuh. Terus biasanya anak tengah itu merasa bahwa dia tuh nggak terlalu eksis di dalam keluarga karena biasanya di dalam foto keluarga anak tengah ini yang biasanya paling sedikit gitu. Nah, anak tengah cenderung penyendiri dan paling rentan depresi itu menurut Adler. Tapi anak tengah juga dikenal sebagai penengah perselisihan. Mereka juga punya skill sosial yang bagus, nggak suka berkonflik, sama loyal sama teman-teman sosialnya dia gitu. Itu sih. Kemudian anak tengah itu juga dianggap lebih punya kemampuan untuk berdiplomasi yang bagus dan fleksibel terhadap hal yang baru. Itu menurut Alfred Adler. Ya. Tadi aku juga bilang kalau misalnya aku bakalan bahas sedikit tentang kritik tentang terapi psikoanalisa ya. Ketika kita bicara tentang aliran, kita juga pasti akan membicarakan tentang terapi-terapi yang muncul dari setiap aliran-aliran tersebut. Kayak behaviorisme itu punya terapinya sendiri, maka psikoanalisa juga punya terapinya sendiri. Nah, tapi mereka juga dikritik karena beberapa hal gitu. Walaupun teori psikoanalisa ini menjadi dasar dari psikologi modern gitu. Nah, beberapa kritiknya itu menganggap bahwa hipotesa atau asumsi yang ada di dalam teori psikoanalisa itu tidak dapat diujikan secara empiris gitu. Jadi kita tuh kayak susah untuk ini salah atau ini benar gitu kalau misalnya di dalam teori psikoanalisa. Kemudian lebih memfokuskan pada peran determinannya kondisi biologismu, kayak keinginanmu, dorongan-dorongan naluriahmu, sama ketidaksadaran gitu. Jadi tidak terlalu banyak membahas soal kesadaran, gitu. Tapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia itu lebih kepada apa yang terjadi di dalam ketidaksadaran atau prakesadaran. Tuh. Nah, kemudian menurut para tokoh-tokoh psikologi, ide-idenya Freud tentang psikoanalisa itu seksis, maksudnya lebih kepada mereka tuh seksisme gitu loh, gitu. Kemudian tidak bisa digeneralisir di budaya-budaya, di lintas budaya itu susah untuk digeneralisir gitu. Dan biasanya cuma untuk
orang-orang Barat gitu, yang secara culture itu mereka Western based gitu. Kemudian yaitu tadi Freud itu lebih banyak Freudian atau para pengikut psikoanalisa itu lebih banyak berfokus pada konsep berpikir yang patologis gitu. Maksudnya segala sesuatu itu salah aja gitu. Semua perilaku itu salah aja gitu. Itu kalau misalnya di dalam psikoanalisa. Terus psikoanalisa ini lebih banyak menurut para ahli-ahli psikologi, psikoanalisa ini lebih banyak berkembang melalui pendapat pribadinya Freud, bukan berdasarkan penelitian secara saintifik gitu, bukan metode ilmiah yang dipakai. Terus yang terakhir, sangat sedikit bukti yang bisa mendukung teori-teorinya Sigmund Freud, terutama represi dalam kekerasan seksual pada anak atau trauma. Itu. Sudah selesai. Udah beneran selesai kok, udah beneran selesai. Nggak ada lagi, udah capek juga aku ngomong udah. Terus penutup. Udah, betulan selesai. Kesimpulannya gimana? Kesimpulan? Nggak ada pertanyaan buat kalian? Oh iya. Buat kalian yang punya pertanyaan, nggak usah nanya, saya ngantuk. Tolong. Sebenarnya ada Bang, cuman lupa tadi tuh pertanyaannya apa. Ya. Nggak usah diingat. Jangan. Saya sudah ngantuk. Iya, ngajak Zoom malam-malam. Masalahnya otak lebih jalan kalau malam. Setuju. Statement Anda. Oke. Jadi kesimpulannya, Tolong yang tadi di-cut. Saya malu. Yang mana tuh? Nah, tolong jangan nanya. Oh, itu BTS aja sih terus kayaknya terus. behind the scene-nya. Etus. Oke. Sebelum kita selesai, akhiri, mari kita foto bersama. Lebih baik. Apa terus ulang-ulang terus kamu nyuruh berdoa terus. Awalannya ini udah ada berdoa terus. Tahu ya? Gimana terus? Udah lah terus tutup aja terus nggak usah berdoa, sudah kita di awal nggak ada berdoa nih. Foto, siapa bilang doa? Oh, salah mendengar berarti aku. Foto. Ya, Oh, foto. Fotoin Ed. Fotoin nggak? Kameraku jelek. Di HP kah? Di HP kah? Aku kira di aja. Screenshot lah. Kira screenshot aja. Sabar. Screenshot aja. Oh, iya. Hah? Screenshot aja kah? Iya. Sabar. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Lagi kah? Nggak berasa lagi dong. Nggak berasa. Eda. 1, 2. Jangan serius. 1, 2, 3. Oke. Lagi terus lagi terus. Jangan dong. Oke. Sudah cukup untuk materi malam ini. Tolong pertanyaan Anda disimpan untuk nanti saja, Pak. Kesimpulan gimana nih? Ya, kita Nggak usah penutup aja langsung. Nggak usah kah? Ini orangnya capek. Padahal nanti. Kamu ada nggak? Padahal aku mau nyoba loh. Oh, Tiada. Enggak, Suruh aku Tia aja mau nyoba aja. Enggak. Ayo Tia, ayo dong, ayo. Kamu sudah capek nulis kayaknya.
Ada dong pasti kesimpulan. Nanti aku DM deh. Dari buku coba, bukan aku nulis. Oh, Cuman, Gak apa-apa, nanti aku DM. Deh. apa hubungannya? jadi kesimpulannya Alhamdulillah. Aduh. Ulang. Ya, yang mau kesimpulan, boleh kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan malam ini adalah psikoanalisa atau psikoanalisis merupakan aliran psikologi yang lebih fokus pada ketidaksadaran dalam menjelaskan perilaku manusia, menganggap penting masa lalu, dan menjadikan motivasi seksual sebagai motivasi dasar. Psikoanalisa ini didirikan oleh Sigmund Freud pada tahun 1890-an di Austria. Terus beberapa kunci pikiran dari psikoanalisa itu yaitu struktur kepribadian, mekanisme pertahanan diri, perkembangan psikoseksual. Tiba juga akhirnya di penghujung acara kita, karena kita sudah capek dan lelah semuanya. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kami, The Most Wanted, The Most Almighty, David Moza. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan materi yang diberikan, sangat mencerahkan sekali. Dan jadi untuk teman-teman semua yang merelakan waktunya, kita bisa sama-sama belajar dan kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk sebagai penutup, ingat kata Bang Napi, waspadalah. Bye-bye.